Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahsan Al-Farisi dengan NIM 124490026 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Saya adalah mahasiswa Institut Teknologi Sumatera dari Fakultas Teknologi Industri. Baik, di sini saya akan membuat sebuah simulasi menggunakan Tinkercad dengan judul Simulasi Peringatan Dini Banjir Otomatis Menggunakan Sensor dengan dosen pengampu Pak Ronald M.Com. Oke, untuk alat-alatnya ada Arduino Uno. Setelah itu kita perlu 3 buah resistor dengan nilai kita ubah nanti ke 330 ohm. Setelah itu LED 3 buah, kita butuh juga sensor-sensornya yang kita perlukan: sensor ultrasonic HCSR04, sensor temperatur TMP36, sensor soil moisture. Setelah itu untuk outputnya kita butuh juga buzzer. Setelah itu kita butuh juga LCD yang aktif. Kita butuh juga papan breadboard untuk menyambungkan. Oke, kita susun dulu untuk menggunakan rangkaian. Baik, di sini selanjutnya saya akan merangkai dan LED. Kita beri ini bagian papan breadboard urutan 2 dan 3. Kita letakkan urutan 14 dan 15 di breadboard ini. Setelah itu yang ini kita letakkan di papan breadboard di urutan 19 dan 20. Resistornya kita ubah dulu jadi 330 ohm semuanya. Oke, mari kita pasangkan. Kita letakkan di sini semua. Untuk rangkaian yang di sebelah kanan ini menyambung ke pin Arduino, dan yang di sebelah kiri kita akan ke top. Kita ubah dulu yang berwarna berbeda. Kondisi kita program. Ini kita sambungkan di kutub ketiak. Ini pun sama, ini pun sama. Baik, lanjut kita sambungkan pin LED yang ini ke pin Arduino di pin 6. Lanjut untuk pin LED yang ini hubung di pin 7 Arduino. Lanjut untuk yang ini kita hubungkan di pin 8 Arduino.
terapikan. Oke, lanjut. Pemasangan buzzer. Untuk kaki negatif buzzer kita hubungkan di papan breadboard yang negatif. Untuk kaki positif buzzer kita hubungkan pin 9 Arduino. Setelah itu kita rangkai untuk sensor buzzer. Kita berikan di rangkaian papan breadboard di urutan 23, 24, 25, 26. Setelah itu kaki yang di sebelah kiri ini kita sambungkan ke posisi papan breadboard. Analog ya, sambungkan negatif papan breadboard. Oke, lanjut kita pemasangan sensor ultrasonik. Bagian untuk VCC, pin VCC ini kita sambungkan di papan breadboard yang untuk positif. Untuk pin GND kita sambungkan di papan breadboard di kutub negatif. Lanjut untuk pin trigger kita sambungkan di pin 3 Arduino. Oke, lanjut. Terakhir, pin echo kita sambungkan di pin 4 Arduino. Oke, lanjut ke pemasangan LCD. Untuk bagian pin GND LCD kita hubungkan ke papan breadboard bagian negatif. Untuk VCC kita hubungkan di papan breadboard kutub positif. Untuk SDA kita hubungkan di SDA Arduino sini. Berlaku juga untuk SCL, kita hubungkan pin SCL Arduino ke pin SCL LCD. Setelah itu kita rangkai untuk bagian sensor termostatornya. Untuk power kita langsung saja pin 5 volt Arduino. Lanjut untuk pin ground, sambungkan di pin ground langsung ke Arduino. Untuk pin sinyal kita sambungkan di pin 2 Arduino. Terapkan.
Jangan lupa untuk pin 5 volt ini. Kita hubungkan ke papan breadboard. Dan GND pun sama. Jangan lupa kita hubungkan ke papan breadboard. Seperti itu teman-teman. Kita rapihkan. Jadi kurang lebih untuk skema rangkaiannya seperti ini. Jadi kita akan beri warna dulu untuk kabelnya biar tampilannya lebih menarik. Oke, baik. Jadi seperti ini setelah diberi warna. Oke, kita lanjut untuk yang programnya. Kita klik bagian kode. Kita pilih bagian teks. Kita hapus dulu teman.
Baik, untuk codingannya sudah selesai. Kita start dulu untuk mengecek apakah masih ada yang error. Di sini sudah bekerja dengan baik. Kita stop dulu. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari skema rangkaian ini. Jadi di sini ada sensor ultrasonik, mana gunanya untuk mengukur ketinggian debit air di sungai. Jika kita beri kondisi pada tanggul sungai seperti itu. Di sini ada beberapa kondisi sesuai apa yang kita program. Yang pertama ada kondisi aman, itu di jarak kurang dari sama dengan 250 cm, maka lampu LED berwarna hijau akan menyala dan LCD akan menampilkan kondisi yang kita inginkan. Kita start dulu. Ini sudah tampil untuk jarak dan kondisinya. Simulasikan kondisi aman. Di sini jarak tertera 201 cm. Kondisi aman. Lampu LED juga menyala yang berwarna hijau. Lanjut kita ke kondisi 2. Itu kondisi 2, air mulai naik. Itu ada di jarak kurang dari sama dengan 150 cm, maka itu dikatakan kondisi air mulai naik. Ini sudah bisa memberi peringatan kepada kita bahwa ketinggian air sudah mulai naik seperti itu. Kita kondisikan. Sini lampu LED berwarna kuning menyala dan jarak menunjukkan 133 cm. Dan LCD menampilkan kondisi yang kita inginkan, yaitu air mulai naik. Dan yang terakhir ada kondisi air meluap, itu mulai dari jarak 0 cm sampai dengan kurang dari sama dengan 100 cm, maka itu dikatakan kondisi air meluap. Maka lampu LED berwarna merah, buzzer akan hidup, LCD akan menampilkan kondisi yang kita inginkan. Kita simulasikan. Maka lampu LED berwarna merah akan menyala, buzzer akan berbunyi, dan LCD akan menampilkan kondisi yang kita inginkan. Di sini untuk jarak tertera 45 cm dan LCD menampilkan kondisi air meluap seperti itu. Lanjut, di sini ada sensor temperatur TMP36. Gunanya sensor ini untuk memonitoring lingkungan di sekitar. Jadi ketika suhu di lingkungan sekitar sedang turun, maka kita bisa mengecek melalui LCD. Di sini suhu 74,8 Celcius. Nah, di sini nampil juga untuk suhu setelah kita turunkan jadi 9,8 Celcius itu. Coba kita naikkan. Sini S itu adalah suhu. Ini mengalami kenaikan ada di 175 derajat Celcius. Sensor temperatur ini dapat berguna untuk monitoring lingkungan di sekitar. Jika suhu sedang turun, jadi menandakan akan datangnya hujan, dan jika sedang naik,
bisa jadi juga menandakan bahwa lingkungan di sekitar sedang cuaca hangat atau terik, seperti itu. Lanjut, ini ada sensor kelembapan yaitu soil moisture. Ini untuk mengukur kadar kelembapan air di tanah. Kondisi di sini ada kondisi kadar air naik dan kadar air turun, seperti itu. Jika sensor pada keadaan kadar air turun, maka LCD akan menampilkan kondisi sesuai apa yang telah kita jalankan, seperti itu. Tampil di LCD. Dan untuk kelembapan. Maka LCD juga akan menampilkan kondisi yang kita inginkan, yaitu kadar air naik. Itu sensor ini dapat berguna untuk mengukur kadar kelembapan tanah di sekitar sungai jika kondisi lembab. Jadi pertanda intensitas naik, seperti itu. Juga menandakan bahwa sedang dalam musim penghujan. Ketika ini pada kondisi kadar air turun, bisa jadi kadar air di sekitar sungai dalam kondisi stabil, atau bisa jadi juga memasuki musim kemarau, seperti itu. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari skema ini. Ketika diaplikasikan di lapangan, skema ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu bisa untuk memonitoring lingkungan, jarak, dan kelembapan di sungai. Untuk kekurangannya mungkin belum terlalu optimal untuk dapat mengantisipasi banjir yang akan datang, seperti itu. Jadi itu saja penjelasan dari skema ini. Kurang lebihnya mohon maaf ketika dalam penjelasan masih ada yang kurang jelas. Untuk kodenya saya akan taruh linknya di deskripsi, dan yang ingin tahu tentang prodi saya akan taruh link media sosialnya di deskripsi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.